Silakan Pak Wiwit. Pak Wiwit. Siap, baik. Terima kasih Pak Gus yang kami hormati, beserta jajaran, Bu Katrina, Bu Direktur, Bapak Ibu Kepala Dinas, Provinsi, Kabupaten Kota, dan yang mewakili. Mohon izin dalam kesempatan yang baik ini, kami melanjutkan informasi terkait dengan program BOS tahun 2020. Saya di sini selaku Wali Provinsi Jawa Barat dan Maluku dari bidang SMA, sekaligus juga ditugaskan di tim BOS pusat. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa sekali lagi tugas dari pemerintah pusat kami adalah memfasilitasi Bapak Ibu Provinsi, Kabupaten Kota, dan sekolah. Sementara sekolah sendiri adalah milik Bapak Ibu sekalian. Jadi kami di sini menetapkan kebijakan, menetapkan norma dan prinsip. Untuk eksekusinya, Bapak Ibu sesuai dengan Undang-Undang 23 terkait pemerintahan daerah, sesuai kewenangannya, provinsi di SMA, SMK, SLB, kabupaten kota di bidang SD dan SMP. Baik, ke program BOS yang saat ini di tahun 2020, Bapak Ibu sekalian, masuk ke dalam program prioritas nasional yang menjadi salah satu dari kebijakan Merdeka Belajar dari Pak Mendikbud, yaitu kebijakan belajar nomor 3. Ini sangat penting untuk dicermati karena kebijakannya sebagai program yang bukan pemerintah yang menunjang untuk operasional di sekolah. Bisa kami lanjutkan. Dalam kesempatan ini nanti kami akan menyampaikan terkait dengan kebijakan program, kemudian pelaksana program, bagaimana kebijakan penyaluran yang baru di tahun 2020 ini, terkait dengan cut-off data, dan selanjutnya penggunaan dana dalam konteks Merdeka Belajar, sehingga ke pelaporan. Baik Bapak Ibu sekalian, dari adanya program BOS saat ini, yang kami sampaikan, kami batasi di program BOS reguler, yaitu yang Bapak Ibu selama ini kenal, yang sudah berjalan sejak untuk jenjang Dikdas dari tahun 90-an, kemudian untuk jenjang SMP Dikmen sejak tahun 2000-an. Dimulai tahun 2019 lalu juga ada program terkait BOS kinerja dan BOS afirmasi. Untuk tahun ini juga rencananya akan terus dilanjutkan, tapi belum diterbitkan juknis, revisi juknis atas juknis yang lalu. Jadi bahasan kita saat ini adalah terkait yang program BOS reguler. Yang menjadi dasar hukum dari program BOS reguler untuk semua jenjang di tahun ini, bisa next, adalah bahwa program ini diampu bersama oleh 3 kementerian, yaitu Kementerian Keuangan selaku pemilik dana, di mana kebijakannya tahun ini sesuai perintah dari Pak Presiden, bahwa dananya langsung disalurkan dari Kementerian Keuangan ke sekolah. Kemudian terkait tata kelola penatausahaannya di daerah, karena ada 2 mekanisme, yaitu belanja langsung dan belanja hibah. Ini dikelola menjadi kewenangan dari Kementerian Dalam Negeri, dituangkan dalam Permendagri aturannya. Kemudian bagaimana dana digunakan, kemudian sasaran kriteria, itu mengikuti norma yang diatur oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Juknis BOS nomor 8 tahun 2020. Adapun untuk tujuan dari program, kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, bahwa ada 2 tujuan utama dari program BOS kita di tahun 2020. Lebih disederhanakan dan lebih difokuskan, ada refocusing tujuan di sini, yaitu yang pertama adalah ditujukan untuk membantu biaya operasional di sekolah. Penekanan kata bantuan sesuai dengan implementasi PP 48, bahwa tanggung jawab pembiayaan di sekolah tidak hanya menjadi tanggung jawab pusat, tapi juga tanggung jawab dari Pemda dan masyarakat. Artinya implementasinya mungkin banyak kebutuhan di sekolah, tapi belum semuanya dapat dipenuhi dari dana BOS yang diberikan oleh pemerintah pusat. Jadi kami juga berharap betul ada kontribusi dari pemerintah daerah masing-masing dan dari masyarakat. Masih dibuka
dengan dasar-dasar aturan hukum yang relevan. Kemudian tujuan berikutnya yaitu dana BOS untuk meningkatkan aksesibilitas. Jadi keberhasilan wajib belajar 9 tahun dilanjutkan menuju 12 tahun, ini diharapkan bahwa semua anak melanjutkan tadi informasi dari Bu Catherine, bahwa semua anak bisa bersekolah, bisa lanjut ke pendidikan menengah, ini dibantu dengan sekolah-sekolah yang menerima BOS, dapat memberikan keringanan atau pembebasan bagi siswa-siswa yang miskin khususnya. Dan tujuan berikutnya itu untuk meningkatkan mutu pembelajaran yang selama ini kita bersama tahu bahwa kita dikomplain cukup keras bahwa dana BOS yang sudah tahunan, sudah ratusan triliun diberikan ke sekolah-sekolah kita, tapi pada saat dibandingkan hasilnya kita belum bisa menunjukkan hasil yang mengembirakan gitu. Jadi dua tujuan utama inilah yang akan disasar dari adanya program BOS pusat di tahun 2020. Bisa lanjut. Adapun yang kita tentukan sebagai sekolah yang dapat menerima program BOS reguler di tahun 2020 adalah sebagaimana di Juknis Permen 8, yaitu seluruh sekolah formal yang dari mulai SD, SMP, SMA, SMK maupun SLB maupun sekolah satu atap yang terintegrasi SD, SMP yang memenuhi persyaratan yang kami tentukan. Yang pertama, sekolah-sekolah tersebut sudah memiliki NPSN, artinya otomatis terdata di dalam sistem Dapodik Kemdikbud. Jadi bagi sekolah baru yang belum punya NPSN, baru berdiri, mohon segera memproses itu, sehingga dapat masuk menjadi kriteria. Kemudian sekolah-sekolah tersebut juga melakukan sinkronisasi data sampai batas cut-off yang kami tentukan. Ini jadi penting sebagai dasar penentuan alokasi. Artinya sekolah-sekolah meskipun terdapat dalam Kemdikbud, namun tidak menginput data sampai batas cut-off, mohon maaf tidak dapat kami alokasikan dana BOS-nya. Poin ketiga untuk sekolah swasta yang dikelola oleh masyarakat, dipersyaratkan memiliki izin operasional yang berlaku. Mohon bantuan Bapak Ibu Dinas untuk selanjutnya memantau terkait dengan persyaratan izin operasional ini. Karena kami temukan cukup banyak sekolah-sekolah yang tidak mengupdate ini, artinya izin operasionalnya sudah 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Berikutnya akan jadi concern kita di izin operasional bagi sekolah swasta. Persyaratan keempat, yaitu mulai tahun 2020 ini, kami sudah mulai mencatat dan akan dieksekusi di tahun 2022. Artinya ketentuannya selama 3 tahun terakhir itu jumlah pesertanya harus paling minimal 60 siswa. Artinya bagi sekolah-sekolah yang nanti selama 3 tahun berturut-turut ini dalam catatan kami di sistem, siswanya kurang dari 60, tidak akan masuk sebagai sekolah penerima dana BOS. Ketentuan ini dikecualikan bagi sekolah-sekolah yang kategori sekolah satu atap, kemudian sekolah luar biasa, SDLB, SMALB, maupun SLB yang gabungan, dan bagi sekolah-sekolah 3T atau daerah khusus yang sesuai undang-undang. Jika ada sekolah yang selain sekolah terintegrasi SLB maupun di daerah 3T, ada suatu wilayah penduduk yang memang sangat rendah, tadi Bapak sampaikan seperti di wilayah pegunungan, di wilayah kepulauan, yang memang jumlah penduduknya sangat sedikit, ini dan tidak bisa digabungkan atau di-merger. Jadi mohon dapat diusulkan oleh dinas tempat ke menteri kami, untuk dapat kami lakukan persetujuan dengan kami melakukan analisis sebelumnya. Yang terakhir, kriterianya adalah bukan sekolah pendidikan kerjasama. Jadi otomatis untuk sekolah-sekolah internasional SPK kami kecualikan dari sekolah penerima BOS. Lanjut. Selanjutnya, siapakah yang berwenang untuk melakukan pelaksanaan program? Siapakah yang memiliki tanggung jawab terkait program ini? Untuk Bapak Ibu di provinsi dan kabupaten kota, ini pengelola program BOS adalah yang kami namakan dengan tim BOS. Sesuai dengan Juknis, pengarahnya dari pimpinan kepala daerah, gubernur atau bupati, kemudian ada anggotanya yaitu kepala dinas pendidikan terkait, serta diketuai oleh sekretaris daerah setempat.
di tim pelaksana di dalam tiap-tiap dinas. Terus ini karena sistem pemantauan, evaluasi, dan koordinasinya juga masih dalam skop provinsi, mohon dapat dibentuk tim pelaksana Dikdes juga di tim provinsi. Untuk di kabupaten kota lebih fokus ke SD SMP, sebagaimana dalam Juknis dan dalam bagan yang kami tampilkan. Selanjutnya, untuk di sekolah sendiri, mohon lanjut. Dengan tanggung jawab sebagai berikut, mohon maaf, kami ulangi, di tim provinsi dan kabupaten kota ada tanggung jawab yang cukup detail, beberapa dari mulai masalah pendataan, dokumen administrasi, pengelolaan keuangan daerah, sampai dengan pelaporan dan monitoring. Ada satu poin yang kami highlight di sini, karena masalah berikutnya, implementasi dan pelaporan itu yang menjadi kunci adalah perencanaan penggunaan dana. Ini kami berikan aturan di dalam Juknis bahwa dinas provinsi, tim bos provinsi, dan kabupaten kota kita memastikan bahwa semua rencana keuangan dan anggaran yang berasal dari dana bos itu disahkan oleh kepala dinas tempat. Jadi maupun itu berlaku untuk RKA awal maupun jika terjadi revisi terhadap RKA tersebut. Misalnya saat ini sudah berjalan, namun ada kebijakan terkait dengan penggunaan dana BOS dalam rangka pencegahan COVID-19, perlu ada perubahan rencana kegiatan, itu disahkan ulang oleh provinsi. Dengan rencana yang baik, rencana itu dilaksanakan dan dilaporkan. Dapat dilanjut? Ini kabupaten provinsi, selanjutnya tugas dan tanggung jawab di kabupaten kota. Lanjut. Lanjut, nanti dapat disimak saja. Lanjut. Selanjutnya di sekolah. Implementasi paling penting dari program BOS adalah di sekolah, yang pihak yang bertanggung jawab, yang berwenang dalam merencanakan, membelanjakan, dan melaporkan adalah tim BOS sekolah. Diketuai oleh kepala sekolah sebagai penanggung jawab utama. Kemudian ada anggota sesuai Juknis Permen 8 ini dapat beranggotakan dari satu orang bendahara, kemudian dari unsur guru juga dilibatkan dalam pengelolaan dana BOS ini, kemudian unsur komite sekolah, dan satu orang dari unsur di luar komite sekolah, agar informasinya berimbang. Anggota dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan banyaknya besar sekolah di masing-masing ini. Untuk sekolah di sekolah-sekolah, khususnya di Jawa Barat yang saya tahu ada kebijakan sekolah terbuka, ini jumlah siswanya juga tetap dihitung sebagai alokasi penerima dana selama siswa tersebut tercatat di dalam Dapodik kami. Itu untuk pengelolaan di tim BOS ini mohon dilibatkan pengelola sekolah terbuka masuk ke dalam tim BOS di sekolah induk, itu dan jumlahnya juga tetap dihitung. Dananya diberikan ke sekolah induk untuk kemudian selanjutnya diatur ke sekolah terbukanya masing-masing. Lanjut. Poin selanjutnya adalah terkait penyaluran di tahun 2020 ini yang mekanismenya baru, yaitu di mana dana BOS disalurkan langsung dari Kementerian Keuangan ke sekolah. Jadi bukan oleh Kemdikbud, Bapak Ibu sekalian, tapi dari Kementerian Keuangan ke sekolah. Kemdikbud berperan sebagai penyedia data yang selanjutnya kami tetapkan dalam bentuk surat keputusan menteri. Sekolah-sekolah mana yang dapat menerima BOS sesuai kriteria, kemudian jumlah alokasinya berapa. Berbeda dengan di tahun 2019 bahwa dananya dari LKUN masuk ke kas daerah baru ke sekolah. Tujuannya adalah kami mengharapkan dengan perubahan mekanisme ini memangkas birokrasi penyaluran agar diharapkan dapat penyalurannya lebih serentak dan di seluruh daerah dan seluruh jenjang. Karena seperti kita tahu isu keterlambatan dana BOS tentu akan mengakibatkan implikasi lainnya, dana tidak diterima, kepala sekolah jadi berhutang dan selanjutnya kemudian proses pembelajaran tidak berjalan sebagaimana mestinya. Lanjut.
Pak Wiwit, suaranya nggak ada Pak Wiwit. Nggak ada, Pak. Halo? Cek, cek. Sudah jelas Pak, sudah jelas, sudah keluar lagi suaranya. Baik, tadi sampai di sini Pak, nggak jelasnya Pak ya? Sampai di slide ini? Ini sampai di slide ini Pak. Baik, baik Bapak Ibu izin kami ulang. Dana BOS menjadi program prioritas nasional karena secara pagudana jumlahnya sangat besar, yaitu hampir 50 triliun untuk semua jenjang. Tadi disampaikan oleh Bu Direktur di pengantar acara kita bahwa ada kenaikan unit cost. Betul, untuk jenjang SD, SMP, dan SMA saat ini naik 100.000 dari alokasi tahun sebelumnya. Adapun untuk jenjang SMK tidak ada kenaikan karena sudah lebih dulu naik, tetap di 1,6 tahun ini, dan SLB 2 juta. SD jadi 900, SMP 1.100.000, dan SMA 1.500.000 di tahun ini. Lanjut. Pendataan menjadi sangat penting dalam program BOS ini karena sebagai dasar kami memberikan alokasi di masing-masing sekolah. Jadi sangat penting diperhatikan proses pendataan ini, di mana Dapodik jadi dasar, yang dihitung adalah jumlah siswa yang memiliki NISN valid di dalam Dapodik. Jadi kalau ada 5 siswa, berbeda nama tapi NISN-nya 1, tetap kami hitung 1. Jadi mudahnya seperti itu. Mohon dibantu pengawasan khusus di masalah pendataan ini, sesuai batas waktunya. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, kebijakannya baru di tahun 2020 ini, bahwa 1 tahun ini kami hanya akan mengambil 1 kali penarikan data, yaitu nanti di tanggal 31 Agustus 2020 untuk penyaluran dasar penyaluran tahap 3, tahap 1 tahun berikutnya, dan tahap 2 tahun berikutnya. Nah, untuk dasar pengalokasian di tahun ini, tahap 1 dan tahap 2, itu kami ambil dari data 31 Oktober tahun kemarin, 2019. Yang sudah disampaikan, tahun ini kebijakannya diatur oleh Kementerian Keuangan, dana BOS disalurkan 3 tahap. Jadi bukan catur wulan, bukan triwulan, tapi 3 tahap. Tahap pertama paling cepat bulan Januari, sebesar 30% alokasi. Tahap 2 paling cepat April, 40%. Tahap 3 paling cepat September, sisanya 30%. Jadi Bapak Ibu, sekolah sudah menerima saat ini tahap 1 sebesar 30% dari alokasi. Datanya dari data yang diinput oleh sekolah di Dapodik per 31 Oktober tahun kemarin. Mohon diingatkan sekolah betul melakukan sinkron pada tahun ini di tanggal 31 Agustus paling lambat 2020. Mudahnya kalau sekolah tidak ada datanya masuk, maka sekolah tidak dapat alokasi dana BOS tahap 3 tahun ini, tahap 1 dan tahap 2 tahun depan. Jadi ini kebijakannya kami ketatkan menjadi 1 kali cut off saja di tahun ini. Lanjut. Kami tampilkan skema penyaluran dana BOS yang tadi langsung, dan peran fungsi dari masing-masing. Dinas peran fungsinya apa, Kemdikbud peran fungsinya apa, Kemhu, dan bank, dan sekolah dalam mekanisme penyaluran langsung dari pusat ini. Lanjut. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, berdasarkan evaluasi kami di tahap 1 penyaluran dana BOS, ada beberapa sekolah yang mengalami kendala retur. Kendala retur artinya dana yang seharusnya ditransfer ke rekening sekolah ini tidak sampai, jadi dananya dikembalikan lagi ke kas negara. Berikut kami sampaikan alur penyelesaian returnya dan peran fungsi dari masing-masing pihak terkait. Jadi kalau ada mekanisme retur, ada retur terjadi di sekolah Bapak Ibu, semua jenjang, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, nanti KPPN akan menyurati dinas, memberitahukan bahwa ada sekolah-sekolah di daerah Bapak Ibu yang terjadi retur dana BOS. Selanjutnya, dinas menginformasikan ke sekolah, melakukan konfirmasi, kemudian dinas juga menyampaikan berita ini ke Kemdikbud, ke kami. Simultan, sekolah melakukan update data rekening di aplikasi BOS Salur,
Kemudian dari data yang sudah diperbaiki itu selanjutnya diproses ke Kementerian Keuangan untuk disampaikan ulang ke KPPN. Jadi Bapak Ibu demikian alur penyelesaian returnya. Dari yang berawal pasti ada informasi retur dari KPPN tepat ke kantor Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Berikut kami sampaikan flowchart penyelesaian retur secara lebih detail apa tindakan yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak di dalam mekanisme ini, nanti bisa dibaca lebih lanjut. Lanjut. Selanjutnya terkait dengan penggunaan dana, kami sampaikan Bapak Ibu, ini menjadi pokok kebijakan episode ketiga Merdeka Belajar Kemdikbud, bahwa dana BOS, itu yang dimaksudkan adalah bahwa Bapak Ibu sekalian, kebijakan yang kami terapkan adalah dana BOS itu diberikan otonomi penuh ke sekolah. Jadi sekolah diberikan kewenangan penuh untuk menyusun bersama rencana penggunaan kebutuhan dana BOS di sekolah masing-masing. Yaitu tujuannya agar sekolah tersebut dapat mencari solusi atas permasalahan yang beragam. Karena masalah di satu sekolah tentu berbeda dengan sekolah lainnya, jadi ini kami berikan fleksibilitas ke sekolah. Implementasinya di dalam kebijakan dana BOS saat ini di Juknis nomor 8 Permendikbud tidak lagi diatur detail terkait dengan kategori pembiayaan. Misalnya untuk yang tahun lalu ada buku maksimal 20%, sekarang tidak lagi dibatasi. Kemudian ada masalah maksimal penggunaan pembelian untuk alat multimedia juga tidak lagi kami batasi. Untuk di tahap 1 ini ada ketentuan yang kami batasi, yaitu terkait di pembayaran guru honor non-PNS, di mana maksimal 50% dan dengan syarat. Nah, menyikapi kondisi saat ini, tadi sudah disampaikan pengantarnya oleh Bu Direktur, bahwa ada kondisi di masyarakat yang cukup urgent untuk disikapi karena adanya wabah COVID ini, maka selanjutnya direncanakan akan ada revisi Juknis, khususnya di poin terkait pembayaran honor guru non-PNS. Nanti ke depan tidak lagi ada maksimal 50% jika memang di satu sekolah tersebut membutuhkan kebutuhan dana itu, dan tidak lagi ada syarat untuk NUPTK-nya. Jadi nanti untuk revisi Juknis ini berlaku untuk dana BOS di tahap 2 dan tahap 3. Untuk dana BOS tahap 1 saat ini tetap berlaku yang maksimal 50% dan ada syarat diberikan kepada siapa. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kembali ke konsep Merdeka Belajar, pengelolaan dana BOS ini saat ini dikembalikan ke prinsip terkait dengan MBS, di mana sekolah diberikan fleksibilitas yang penuh untuk berinovasi, berkreativitas, mencari solusi atas permasalahan masing-masing, hanya perlu diperhatikan prinsip-prinsipnya, yaitu efisien, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi. Jadi saat ini tidak lagi sekolah bertanya, belanja ini boleh tidak, belanja itu boleh tidak, gitu ya. Bahwa dana BOS ini ada kami susun komponen-komponen penggunaan, silakan sekolah berembuk, mencari solusi masalahnya sendiri. Prinsipnya adalah bahwa dana BOS yang dibelanjakan itu harus efektif, yaitu diupayakan dapat memberikan hasil pengaruh dan daya guna yang tinggi untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah. Kemudian harus efisien, artinya meningkatkan kualitas belajar siswa dengan biaya yang seminimal mungkin, namun hasilnya dapat optimal. Jadi kalau ada pertanyaan belanja ini boleh tidak, itu boleh tidak, dikembalikan ke sekolah bahwa apakah itu efisien, apakah itu efektif, apakah itu efisien untuk meningkatkan proses pembelajaran di sekolah. Dan tentunya fleksibilitas ini juga diiringi dengan akuntabilitas, yaitu penggunaan dana dipertanggungjawabkan secara keseluruhan sesuai keteraturan perundang-undangan. Jadi fleksibilitas tapi bukan tanpa batas. Sekali lagi yang bertanggung jawab adalah tim BOS sekolah, terutama kepala sekolah. Yang terakhir harus ada aspek transparansi juga di sini secara terbuka. Jadi bukan yang terjadi selama ini hasil evaluasi kita dana BOS biasanya cuma diketahui oleh kepala sekolah dan bendahara saja. Bahkan guru juga tidak tahu dan warga sekolah yang lain tidak tahu. Lanjut.
Secara umum, bagaimana mengelola dana? Jadi sekolah silahkan melakukan rapat, kemudian menyepakati antara tim BOS sekolah, guru, komite untuk berembuk bersama, misalnya dapat dana BOS 500 juta, dapat dana BOS 1 miliar, itu dibicarakan bersama rencananya untuk apa. Kesepakatannya dituangkan atas dasar skala prioritas kebutuhan sekolah, khususnya untuk pengembangan program peningkatan kualitas belajar sesuai tujuan program BOS kita. Ini dinotulakan, dicatat bersama oleh tim sekolah. Lanjut. Untuk seluruh jenjang, kami menuliskan 12 kategori penggunaan dana BOS dari SD, SMP, SMA, SMK, SLB. Yang pertama terkait untuk komponen PPDB, yang tadi sudah Bu Catherine sampaikan, khususnya nanti ada penekanan bahwa di juknis PPDB bahwa yang penerima dana BOS tidak boleh memungut iuran di sini. Jadi untuk keperluan PPDB silakan dialokasikan dari mulai masalah pengumuman, mekanisme online, dan selanjutnya. Di komponen kedua, pengembangan perpustakaan, semua kebutuhan terkait buku, buku wajib, buku referensi, pegangan guru, kelengkapan perpustakaan, dialokasikan di nomor 2. Di nomor 3, terkait pembelajaran dan ekstrakurikuler, silakan diatur, dirembuk bersama kebutuhan yang prioritas apa di sini. Untuk kelompok keempat, asesmen evaluasi, ini untuk semua kebutuhan ujian di sekolah, dari mulai evaluasi harian, mingguan, bulanan, sampai ujian nasional maupun ujian sekolah, ini dibiayai di kelompok nomor 4. Di kelompok nomor 5, terkait administrasi kegiatan sekolah, ini semua kebutuhan perkantoran maupun pembelajaran di sekolah, bisa dibiayai di kelompok nomor 5. Di nomor 6, terkait dengan urusan perlunya diklat, workshop, atau pertemuan lain untuk meningkatkan profesi guru dan tenaga pendidikan lainnya di sekolah. Nomor 7, terkait pembiayaan di biaya rutin, terkait langganan daya jasa di sekolah, mulai listrik, telepon, dan selanjutnya. Ini dapat dibiayai di nomor 7. Nomor 8, pemeliharaan sarana prasarana sekolah. Kami tegaskan untuk yang dapat dibiayai dari dana BOS adalah yang bersifat rehabilitasi ringan, jadi kerusakan di bawah 30%. Dana BOS tidak diperkenankan untuk melakukan rehabilitasi yang sifatnya sedang dan berat. Kenapa tidak boleh? Karena kami sudah mengalokasikan program lain, yaitu melalui DAK fisik di masing-masing jenjang. Di dana BOS untuk yang sifatnya pemeliharaan dan perbaikan ringan. Di nomor 9, terkait alat multimedia pembelajaran, saat ini tidak lagi kami batasi, yang lalu ada maksimal komputer 5, laptop 1, dan selanjutnya sekarang jumlah tidak dibatasi. Silakan sesuai dengan dana yang diterima sekolah, kebutuhan prioritas sekolah, prinsip efektif, efisien, dan akuntabilitas tadi. Poin nomor 10 dan 11, ini khusus untuk bidang SMK, terkait dengan masalah praktek dan uji kompetensi. Di poin nomor 12 tadi yang saya sampaikan, untuk di tahap 1 ada kebijakan maksimal 50% dari alokasi dana BOS yang diterima. Kalau terima 100 juta, maksimal boleh 50 juta, dengan syarat sebagaimana ditentukan dalam juknis. Nanti rencananya akan ada revisi, menyikapi kondisi wabah COVID-19 di tahap 2 dan tahap 3 akan diberikan relaksasi di poin nomor 12. Lanjut. Selanjutnya pelaporan, Bapak Ibu sekalian. Setelah dananya digunakan, sekolah wajib melaporkan. Saat ini di kebijakan BOS tahun 2020, sekolah itu harus wajib lapor online terkait dengan ringkas penggunaan dana di tahap 1, tahap 2, tahap 3. Jadi untuk laporan lengkap tetap disimpan di sekolah sebagai bahan keperluan audit. Sekolah wajib melaporkan ringkas penggunaan langsung ke laman bos.kemdikbud.go.id. Sekolah akses masing-masing menggunakan user dapodik sekolah masing-masing. Gitu. Jadi harapannya ini memangkas birokrasi pelaporan yang sebelumnya dirasa cukup menyulitkan sekolah. Gitu. Dan perlu kami tegaskan bahwa pelaporan tahap 1, tahap 2 menjadi syarat untuk disalurkannya dana BOS tahap 3. Jadi yang tidak lapor tahap 1, tahap 2 tidak dapat disalur dana BOS tahap 3. Lanjut.
Baik, Bapak Ibu izin menyampaikan resume hal-hal penting yang perlu diperhatikan oleh sekolah maupun dinas pendidikan terkait pendataan dan alokasi. Yang pertama, isian data yang valid dalam Dapodik sesuai batas cut-off tadi yang kami sampaikan menjadi dasar pengalokasian dana. Bagi sekolah yang tidak sinkron Dapodik sesuai cut-off, mohon maaf, tidak dapat kami berikan dana bosnya. Jadi mohon perhatian khusus di rencana cut-off batas di bulan Agustus nanti. Mohon sekolah tidak di dekat tanggal akhir karena kita pahami bersama jumlah sekolah kita ada 200.000 lebih. Kalau secara bersama-sama di akhir tentu trafiknya akan sangat tinggi di sana. Kemudian dinas kami harapkan dapat melakukan fungsi verifikasi dan validasi isian Dapodik sekolah masing-masing. Jadi bukan malah komplain belakangan, sekolah ini siswanya 1.000 tapi baru terinput 500. Jadi sebelum batas sinkron, mohon dapat diingatkan sekolah untuk update secara real dan valid. Di poin penyaluran dana, yang pertama penyaluran dananya langsung di tahun 2020 ini dari Kemki ke sekolah. Mohon terkait mekanisme penyaluran langsung ini, sekolah mengupload data rekening yang valid dan aktif. Karena dalam evaluasi kami di tahap 1 ini, ada beberapa sekolah yang tidak dapat disalur karena rekening yang didaftarkan itu tidak aktif, alias rekeningnya mati. Bisa jadi data rekening yang disampaikan sudah lama nggak ada aktivitas perbankan di situ, jadi rekening ditutup oleh pihak bank. Kemudian, kalau sekolah mengalami retur, mohon dapat diproses sesuai yang tadi, mekanisme kami sampaikan. Kemudian, jika sekolah tidak mengalami retur di tahap 1 ini, dilarang melakukan perubahan data. Jadi, jangan di-update lagi data rekeningnya di aplikasi BOS Salur, karena nanti akan terkendala di tahap 2 yang akan segera kami salurkan di bulan April ini dan tahap 3 nanti. Jadi yang tidak salur tetap menggunakan itu saja. Kemudian terakhir, terhadap potensi-potensi tidak disalur, masing-masing direktur sudah menyampaikan surat ke Bapak Ibu, Direktur SD, SMP, SMA, itu mohon dapat melakukan pengawalan dalam proses updating datanya. Jadi kurang lebih ada 1.200-an sekolah yang saat ini tidak dapat dana bosnya kami salur, padahal sekolah-sekolah tersebut masuk dalam kriteria penerima. Artinya bukan SPK, sekolahnya terdaftar di Dapodik dan bersedia menerima bos. Tapi tidak dapat disalur karena rekeningnya diindikasikan tidak aktif, kemudian rekeningnya ganda atau identik dengan sekolah lain, dan daftar kode banknya kosong di sana. Lanjut. Di masalah penggunaan dana, kami sampaikan kembali bahwa BOS program pemerintah yang bersifat bantuan. Kami mengharapkan sekali peran serta Pemda dan masyarakat untuk membantu memenuhi kebutuhan operasional BOS di sekolah. Jadi kalau untuk jenjang SD 900.000 mungkin belum cukup memang untuk memenuhi semua kebutuhannya. Di SMA 1,5 belum bisa memenuhi semuanya. Jadi memang mohon tidak memaksakan dana BOS untuk membiayai seluruh kebutuhan di sekolah. Kemudian poin kedua, BOS menjadi instrumen utama dalam kebijakan Merdeka Belajar, di mana sekolah diberikan fleksibilitas dalam merencanakan, membelanjakan, melaporkan dana BOS pada prinsip-prinsip penggunaan dana tadi efektif, efisien, transparan, akuntabel. Kepala sekolah, guru komite, orang tua, silakan menyepakati bersama penggunaan dana BOS dalam upaya menemukan solusi yang efektif, efisien, dan cepat. Ini menjadi sangat penting karena kondisi masing-masing di sekolah itu beragam, jadi butuh solusi juga yang beragam. Terkait poin pelaporan, sekolah kami ingatkan untuk melaporkan secara ringkas penggunaan dana BOS tiap tahap ke laman BOS menggunakan user Dapodik masing-masing. Pelaporan dan dokumen lengkap tidak perlu dikirimkan ke pusat, tapi disimpan di sekolah untuk keperluan audit pemeriksaan oleh pihak yang berwenang. Kemudian pelaporan ringkas dana BOS tahap 1, tahap 2 menjadi syarat penyaluran dana BOS tahap 3. Mohon Dinas Pendidikan mengawal proses pelaporan ini pada sekolah-sekolah di wilayahnya. Lanjut. Kami sampaikan perkembangan penyaluran dana BOS tahap 1 tahun 2020. Bapak Ibu sekalian, dari total sasaran sejumlah 216 ribuan sekolah seluruh jenjang, ini
pada tahap 1 tahun 2020, tadi yang paling cepat bulan Januari, ini kami sudah menyalurkan dana BOS dalam 3 gelombang. Kenapa 3 gelombang? Karena kembali ke data rekening yang disampaikan oleh sekolah. Data itu selanjutnya kami sampaikan ke bank masing-masing untuk dilakukan proses verval. Kemudian data rekening yang sudah valid kami sampaikan ke KPPN untuk disalur dananya. Jadi pada tahap 1, sejumlah 63% sekolah langsung di SK-kan di Kepmendikbud nomor 231, itu sudah kami SK-kan, dananya langsung salur di bulan Februari, tanggal 10. Kemudian berikutnya ada 25% sekolah yang rekeningnya sudah lolos verval, kami salurkan berikutnya sesuai Kepmen 350 di tanggal 10 Maret. Sisanya kemarin tanggal 31 Maret kami sudah mengeluarkan Kepmen nomor 419 di 31 Maret sebesar kurang lebih 11%. Jadi secara total dari gelombang 1, 2, dan 3 sudah 99% lebih sekolah sudah kami salur dananya. Nanti harapannya mohon tadi ketentuannya tidak retur, tidak dirubah rekeningnya, harapannya nanti di tahap 2 bisa sekaligus sekolah kami salurkan dananya di tahap 2. Nah, Bapak Ibu sekalian, mohon perhatian di kolom yang paling kanan, sejumlah 1.276 sekolah atau 0,6% dari populasi sasaran penerima, ini ada potensi tidak disalur, yaitu dengan permasalahan rekeningnya tidak aktif, kode banknya kosong, rekeningnya identik dengan sekolah lain, dan selanjutnya. Nah, ini mohon pengawalan, jika memang konfirmasi dari dinasnya sekolah tersebut sudah tutup, nanti dibuatkan surat keterangan penutupan, dapat kami tindak lanjuti untuk tahap-tahap berikutnya. Yang rekeningnya tidak aktif, segera mengupdate rekeningnya ke laman BOS Kemdikbud. Kemudian yang rekeningnya ganda, mungkin untuk solusi cepatnya membuka rekening baru dan segera mengupdate data tersebut. Kiranya itu Bapak Ibu yang kami sampaikan terkait dengan program BOS kebijakan di tahun 2020 ini. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Mohon maaf ada kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wiwit. Demikian Bapak Ibu penyampaian program BOS tahun 2020. Kita buka sesi tanya jawab. 2 sesi saja ya Bapak Ibu. Sesi pertama dari Provinsi Jawa Barat dan yang kedua dari Provinsi Maluku. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak yang tidak sempat disampaikan, mohon Bapak Ibu dari Jawa Barat dan Maluku untuk menuliskannya di grup chat room. Nanti kita sampaikan kepada Pak Wiwit, lalu dijawab oleh Pak Wiwit. Nanti jawabannya, pertanyaan dan jawaban kami akan share nanti. Untuk sesi pertama. Garut Pak. Garut. Subang. Mohon izin Pak Kepala. Timur, Jawa Barat. Garut. Subang. Garut. Ada tuh bawah ya. Mati. Akan muncul di nama. Kan cuma ada polis saja Di Jawa Barat, saya sudah mencatat. Buktinya ada itu. Pak tolong di Bandung Barat. Kang Totong. Tidak terdengar, Pak. Tidak terdengar. Oh, tidak terdengar. Saya ulang ya. Untuk sesi pertama, pertanyaannya yang dari Jawa Barat itu dari Kabupaten Bogor, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Subang. Ya. Nanti yang dari Maluku, silakan yang dari Maluku. Siap. Pertanyaan. Kota Bekasi, Pak. Belum, Pak. Kota Bekasi, Ya. Pak. Oke. Serang bagian timur. Yang Jawa Barat, Pak. Kota Bekasi, Pak. Kota Bekasi saya masukkan ya, Kota Bekasi. Udah 4, Pak. Dari Jawa Barat 4. Pak saja. Dari Maluku, Ada Serang dari bagian Maluku. timur. Dan Serang bagian timur. Serang bagian timur.
yang nanya gantian. Yang sudah nanya jangan nanya lagi. Ya, yang sudah nanya jangan bertanya lagi. Di Seram bagian timur tadi sudah bertanya di sesinya Ibu Katrin. Tapi untuk dana BOS belum, Pak. Distrik Maluku, Distrik Maluku. Dinas Pendidikan Provinsi Maluku. Dinas Provinsi Maluku. Pendidikan. Saja dulu yang dari jauh, yang dari Untuk Maluku. dana Sebentar. Dari Bogor mah Provinsi jangan, Maluku. Maluku aja. Kemudian mana lagi? Pendidikan Provinsi Maluku. Dinas Pendidikan Provinsi Maluku. Ya, Dinas Provinsi Maluku sudah. Nomor 2, Provinsi Dinas mana lagi dari Maluku? Seram bagian barat. Kalau Hah? Maaf Pak, nggak kedengaran. Maluku Barat Daya. Maluku Barat Daya. Kabupaten Seram bagian barat. Kabupaten Seram bagian barat. Satu lagi Pak, silakan. Satu lagi dari Maluku. Kabupaten Seram bagian barat. Ya sudah, Seram bagian barat sudah. Dinas Pendidikan Provinsi Maluku dan Maluku Barat Daya. Satu lagi ada? Kalau tidak ada, ya kita mulai ya. Yang dari Provinsi Jawa Barat, dari Kabupaten Bogor, silakan. Kabupaten Bogor, silakan pertanyaannya Pak. Sampaikan kaitan dengan penggunaan dana BOS, di mana sesuai dengan Permendagri bahwa semua transaksi harus melakukan transaksi non tunai. Ini apakah diberlakukan semuanya terhadap semua transaksi? Yang kedua kaitan dengan SIPLAH, kewajiban semuanya dengan SIPLAH. Kabupaten Bogor dengan luas wilayah yang cukup besar dan jaraknya jauh sehingga sedikit menyulitkan. Apakah semuanya transaksi harus lewat SIPLAH atau tidak untuk pembelian atau pembelanjaan yang bisa dengan SIPLAH? Itu aja. Terima kasih Pak Provinsi. Terima kasih Pak. Kemudian dari Kabupaten Garut, mangga Kabupaten Garut silakan Pak. Pak Totong, Kabupaten Garut, ada pertanyaan terkait dengan BOS, mangga. Halo, masuk Pak? Ya, masuk Pak. Mangga. Silakan Pak, silakan. Ya, terima kasih Pak. Sampurasun. Ya. Sampes Pak. Ya, ini ada beberapa pertanyaan berkenaan dengan Permendikbud 8 2020 bahwa ini akan sifatnya dalam keadaan normal Pak ya. Yang ingin kami tanyakan berkaitan dengan Permendikbud 3 dan 4 2020 dalam penanganan corona ya, COVID corona. Berkenaan misalnya sekarang Pak Dirjen itu sudah menegaskan bahwa kesiapan anak untuk masuk sekolah harus ada CTPS, cuci tangan pakai sabun. Nah ini seberapa besar atau seberapa persen pemanfaatan yang sekarang akan cair misalnya 40%, apakah penggunanya minta gambaran sebagai seberapa persen untuk penanggulangan COVID-19 ini Pak. Itu saja mungkin yang perlu kami sampaikan. Terima kasih, selalu sehat walafiat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kabupaten Subang, Pak Tatang. Kabupaten Subang, silakan Pak, dari Kabupaten Subang. Ya, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Subang, ada beberapa permasalahan. Pertama terkait dengan syarat tahap 1. Ini kan syarat tahap 1 dan 2 nanti didasarkan data Dapodi cut off-nya tanggal 31 Oktober 2019 kemarin ya Pak ya. Nah, sementara ada 2 sekolah di Subang itu pada Januari 2020 udah tutup gitu kan.
Tapi kemarin pada triwulan 4 2019 kemarin itu masih menerima dana BOS, sementara pada Januari 2020 siswanya itu sudah nggak ada dan direncanakan untuk tutup gitu ya. Nah ini mekanisme untuk sementara yang tahap satunya maksud saya itu salur ke sekolah gitu ya. Padahal di sekolah tersebut jumlah siswanya sudah 0 gitu Pak. Nah nanti itu gimana mekanisme untuk pengembalian ke kas negaranya gitu Pak ya untuk 2 sekolah tersebut yang salur tahap 1 dan mungkin tahap 2-nya juga nanti salur juga gitu Pak ya gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait ini data sekolah yang jumlah siswanya kurang dari 60. Nah, itu kan kalau jumlah sekolah menurut Juknis kan kalau jumlah siswanya tersebut kurang dari 60 selama 3 tahun berturut-turut itu kan dana BOS-nya kan itu di stop Pak ya. Nah, itu menghitung 60 jumlah siswa kurang dari 60 itu mulai kapan? Apakah mulai dari tahun ini 3 tahun ke depan atau seperti apa gitu. Terus mekanismenya seperti apa? Apakah langsung dilihat dari Dapodik jadi langsung di stop gitu kan? Soalnya di beberapa daerah di Subang terutama ada beberapa sekolah yang siswanya kurang dari 60 tapi kalau itu dilakukan merger berat dilakukan Pak gitu kan. Soalnya jarak antar sekolahnya terutama SD itu berjauhan gitu. Itu gimana nanti solusinya gitu Pak? Terkait sekolah yang di bawah siswanya di bawah 60 gitu ya. Terus yang ketiga terkait dengan kami ada rencana ada sekolah SMA terintegrasi gitu Pak ya. Yang SMA yang dikelola oleh itu pengelolaan mekanisme BOS-nya seperti apa Pak gitu. Apakah dikelola oleh kabupaten atau ke provinsi gitu seperti apa? Itu aja Pak. Terima kasih dari Subang. Ya, terima kasih dari Subang. Dari Bekasi? Dari Bekasi silakan. Bekasinya. Oh. Oh gitu. Sebenarnya Juknisnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Baik, terima kasih Pak Bosnya. Ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan Pak. Yang pertama terkait dengan dari Kota Bekasi Pak. Ya, yang pertama terkait dengan penggunaan BOS kinerja. BOS kinerja. Kalau kita sampaikan bahwa di Kota Bekasi ada beberapa sekolah yang belum melakukan penyerapan BOS kinerja. Dari hasil saya melihat ada notulen rapat yang menyatakan bahwa akan ada surat edaran dari Kemendagri terkait dengan penggunaan dana BOS kinerja sebelum dilakukan audit BPK dan perubahan anggaran. Bagaimana dengan implementasinya? Apakah tetap harus menggunakan proses lelang sesuai dengan tahun 2017 atau menggunakan Permendikbud nomor 14 tahun 2020 tentang penggunaan dana BOS yang dimana cukup dengan menggunakan siplah. Yang selanjutnya Pak terkait dengan program COVID itu kan ada program pembelajaran secara daring. Ya. Untuk pembelajaran secara daring itu prinsipnya adalah bagaimana sekolah bisa melakukan pembelajaran dari rumah kepada siswa di rumah masing-masing. Oleh karena itu, ada beberapa guru itu menginginkan adanya bantuan untuk paket internet bagi para guru. Apakah ini juga diperbolehkan di dalam penggunaan BOS reguler tahun 2020? Yang selanjutnya Pak, terkait dengan penggunaan siplah. Berdasarkan Permendikbud nomor 14 tahun 2020, bahwa penggunaan dana siplah itu menggunakan siplah itu sifatnya wajib sepanjang sekolah tersebut masih terhubung dengan internet dan bisa dibuka siplahnya. Yang terjadi ada beberapa komponen item yang sampai dengan saat ini saya lihat tidak ada di siplah. Contohnya untuk penggunaan pembayaran materai atau pembelian materai. Terus untuk penggunaan listrik atau penggunaan daya listrik yang pasca bayar. Pasca bayar. Yang selanjutnya untuk penggunaan snack atau makan minum harian
yang ada di sekolah. Juga adanya pemeliharaan gedung, di mana harus ada pembelian pasir, ada pembelian batu, dan segala macamnya, juga tanaman-tanaman untuk mendukung program sekolah sehat. Itu apakah masih diperbolehkan untuk kegiatan-kegiatan itu dalam luring atau harus menggunakan daring? Kalau menggunakan daring, saya kira akan berada itu. Yang selanjutnya, untuk yang menggunakan Siplah ini, apakah wajib sebelum tanggal 9 Maret atau sebelum tanggal 9 Maret itu masih diperbolehkan menggunakan pembelanjaan di luar Siplah? Yang selanjutnya, Pak, terkait dengan komponen honorarium di dalam laporan BOS pusat, di situ kalau kita mengisi RKAS dalam aplikasi Arkas, ada beberapa hal tadi sudah mau direvisi sebetulnya ya, yang penggunaan honorarium untuk non PNS. Hanya saja untuk yang kegiatan sekarang ini kan ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak rutin. Contohnya untuk kegiatan pembayaran upah buruh bangunannya untuk pemeliharaan. Nah, yang seperti itu ternyata pada saat kita input ke aplikasi Arkas itu masuknya ke komponen honorarium dan muncul di situ harus mempunyai NUPTK, sementara tidak bisa seperti itu. Bagaimana dengan proses pembelajarannya, proses penganggarannya untuk yang seperti itu? Mohon arahan lebih lanjut. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pak Wiwit, silakan Pak Wiwit dijawab. Baik, langsung ya Pak ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya coba menyampaikan tadi jawaban atas pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Baik, saya coba urut satu-satu ya. Bapak dari Bogor tadi menyampaikan terkait non-tunai bagaimana. Jadi Bapak Ibu tadi kami sampaikan bahwa terkait program BOS ini ada 3 kementerian yang terlibat. Sesuai fungsinya terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, kemudian penata usahaannya, itu mengikuti ketentuan yang diatur oleh Kementerian Dalam Negeri, artinya oleh pemerintah daerah masing-masing. Jika memang ada ketentuan pemerintah daerah di tempat Bapak, itu menginstruksikan melalui non-tunai, ya ikut ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kalau ada kendala, misalnya di sana dalam hal implementasinya, ya disampaikan kendalanya seperti apa, dan dicarikan solusinya seperti apa oleh pemerintah daerah masing-masing. Jadi sekali lagi, kewenangan terkait pengelolaan keuangan daerah dan penata usahaan, itu menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau pemerintah daerah. Kemudian banyak pertanyaan terkait Siplah. Baik, ini sekaligus saya jawab. Bapak Ibu sekalian, Siplah merupakan implementasi inisiasi dari Kemdikbud terkait dengan aturan bagaimana sekolah membelanjakan, mekanisme pengadaan barang jasa di sekolah. Karena secara aturan sebetulnya sekolah itu, kepala sekolah bukan sebagai PPK atau KPA, pengguna dana. Nah, sebetulnya kalau lebih secara aturan lagi, sekolah-sekolah negeri, itu pembelanjaannya yang membelanjakan dinas. Jadi kalau ada sekolah negeri itu misalnya mudahnya butuh kain pel, butuh sapu, itu yang membelanjakan dinas sebetulnya. Karena tidak boleh dibelanjakan oleh sekolah. Makanya sebetulnya aturannya seperti itu. Makanya dibuat aturan agar dananya dapat diteruskan sekolah, bendaharanya harus PNS. Jadi dananya bisa diteruskan dari dana dari dinas ke sekolah. Nah, Siplah ini itu sebagai implementasi dari sekolah tidak sebagai KPA atau PPK. Dan artinya tidak bisa ikut aturan Perpres 16 tentang pengadaan barang jasa. Makanya setelah kita konsultasi dengan LKPP, karena tidak ada aturan di sekolah, Kemdikbud boleh membuat aturan. Makanya dia keluarkanlah peraturan Permendikbud nomor 14 dari Bapak dari Kota Bekasi sampaikan terkait dengan pedoman pengadaan barang jasa di sekolah. Nah, di Siplah sendiri memang baru tahun kemarin kami luncurkan. Jadi memang usianya baru 1 tahun kurang lebih. Tentu belum sempurna sekali, masih ada perbaikan di sana-sini. Prinsipnya jadi kami terus mengembangkan aplikasi ini, memenuhi semua kebutuhan sekolah dalam hal pembelanjaan barang jasa, khususnya dari
dana yang bersifat dari pemerintah pusat. Untuk yang belanja melalui SIPLA, saat ini sudah diatur dalam Permendikbud nomor 14 Pedoman PBJ. Di SIPLA sendiri sesuai dengan regulasi sudah boleh belanja lebih dari 200 juta. Jadi menjawab pertanyaan Bapak tadi, bisa nggak sekolah belanja lebih dari 200? Boleh. Secara regulasi boleh, tapi dengan ketentuan. Teman-teman bendara mungkin paham ini, kalau di bawah 10 juta itu butuhnya apa, nota, di bawah 50 butuhnya faktur gitu ya, di atas 200 butuh ada penawaran dan selanjutnya. Aturannya detail di Permendikbud tentang pedoman PBJ di sekolah. Tapi di SIPLA kami ulangi, secara regulasi sudah bisa, mungkin secara penyedianya yang belum merubah sistemnya, tapi sedang diperbaiki. Jadi prinsipnya boleh belanja di sana, di SIPLA. Kemudian pertanyaan dari Garut, Bapak, betul ada surat edaran dari Pak Menteri kami, nomor 4, bukan Permendikbud Pak, tapi surat edaran nomor 4 terkait dengan mekanisme pembelajaran dalam situasi wabah COVID-19 saat ini. Mungkin yang ditanyakan adalah di poin nomor 6, bahwa saat ini sekolah pembelajarannya lewat online, kemudian ada belanja yang prioritas, pembelanjaan misalnya hand sanitizer, masker, dan lainnya sebagai macam, itu di poin nomor 6 itu. Itu nanti kami jelaskan. Kemudian pertanyaan dari Bapak di Subang, cut off betul untuk tahap 1, tahap 2 tahun 2020 ini didasarkan atas data cut off 31 Oktober. Dan itu yang jadi dasar kami menyalurkan. Jika memang ada update sekolah-sekolah itu memang sudah tutup saat ini di tempat Bapak Ibu, karena itu yang jadi kami jadikan dasar sebagai penyaluran. Mohon datanya disampaikan ke LPMP untuk nanti kami teruskan, kami tindak lanjuti sebagai dasar penyaluran tahap 2 dan tahap 3 berikutnya. Jadi dananya tidak kami salur. Terkait dengan pengembaliannya bagaimana, nanti masalah ini kami bicarakan dulu oleh teman-teman keuangan. Terkait dana yang sudah disalur, verbal rekeningnya lolos, tapi sekolahnya tidak aktif. Nanti kami informasikan selanjutnya. Kemudian pertanyaan terkait dengan bagaimana kebijakan siswa kurang dari 60. Ini diberlakukannya, tadi sudah saya sampaikan Pak di paparan, diberlakukan tahun 2022. Artinya 3 tahun dari sekarang. Sekarang sudah mulai dihitung pendataannya sudah dihitung siswanya kurang dari 60 atau tidak. Mekanismenya adalah betul kami mendata dari data sekolah yang valid di dalam Dapodik. Jadi mohon sekali Bapak Ibu Dinas ini mengawal kondisi sekolah-sekolah di wilayahnya. Jika memang di bawah 60 dinilai sudah kondisinya seperti itu, mungkin bisa di merger atau di 3T kan tadi. Daerah yang khusus itu mekanismenya dinas bersurat ke kami bahwa sekolah ini memang wilayahnya penduduknya sangat sedikit, tidak mungkin untuk ditutup, tidak mungkin untuk di merger. Nanti kami buat analisis, kalau kami setujui integrasi, ada SMA, SMP tadi ya diinformasikan ya Pak ya. Silakan nanti dirembuk keputusannya dikelola oleh pemerintah daerah saja. Siapa yang berwenang sesuai nomenklatur Undang-Undang Otonomi Pemerintahan Daerah. Pertanyaan dari Bapak di Bekasi, kami dari Kemdagri, SE nomor 4, poin nomor 6, kemudian seperti apa luasan pembelanjaannya. Silakan sesuai dengan prioritas yang saat ini diperlukan sekolah, Pak. Sesuai dengan prioritas. Jadi prinsipnya tadi bahwa ini jadi prioritas, dinilai pasien dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kepala sekolah. Yang dipenjara siapa? Yang dipenjara kepala sekolah. Gitu. Kalau memang ada penyalahgunaan. Jadi prinsipnya itu, kami berikan fleksibilitas, tapi yang akuntabel. Masalah tadi yang sama juga ditanyakan, boleh nggak beli paket internet segala macam untuk guru. Kalau memang ini dinilai sebagai prioritas, agar pembelajaran tetap berjalan, silakan dirembuk bersama diputuskan di sekolah Pak, masing-masing. Jadi kembali lagi pertanyaannya bukan boleh atau tidak, tapi dinilai apakah ini efektif, apakah ini efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi gitu Pak ya. Dari Menteri kami, poin surat nomor 4 itu adalah menekan
bahwa saat ini ada kondisi darurat dapat disikapi alat-alat kesehatan, kalau memang itu jadi prioritas dipersilakan dari dana BOS, jadi penekanannya di sana. Nah, terkait kembali ke Siplah, kalau barangnya tidak ada bagaimana? Betul, kami ulangi, ini Siplah umurnya 1 tahun, terus kami perbaiki, aturannya memang harus lewat Siplah, tapi kalau memang tidak ada barangnya, ya tidak mesti dipaksakan lewat Siplah. Kalau memang dinilai tidak efektif, tidak efisien, ya tidak apa-apa. Misalnya, Bapak Ibu yang ada di misalnya yang di Maluku Barat Daya, saya pernah ke sana di Saumlaki, cukup jauh. Barangnya yang ada nggak ada di Provinsi Maluku, harus kirim dari Manado. Biaya beli barangnya 100.000, biaya kirimnya 1 juta. Ini kan sudah dinilai nggak efisien, nggak efektif. Ya nggak mesti juga seperti itu. Gitu. Itu kami perbaiki di Siplah ini terkait dengan penyedia barangnya di sana. Kemudian 9 Maret atau tidak, prinsipnya kembali ke tadi ya Pak ya, ini kita keluarkan pedoman, tujuan maksudnya adanya Siplah itu membantu sekolah terkait pembelanjaan, terkait aturan di Perpres 16, kalau ada barangnya di situ bisa dinilai efektif, efisien, bisa dimungkinkan, silakan belanja. Itu terkait dengan di RKAS, honor tukang harusnya masuk di pembelanjaan di kategori pemeliharaan sekolah gitu. Itu kan termasuk belanja beli barang, honor tukangnya di sana mestinya. Kalau memang secara aplikasi belum sesuai, ya bukan aturannya yang mengikuti aplikasi, tapi aplikasi nanti akan diperbaiki Pak untuk mendukung kebijakan kami. Kiranya itu Bapak Ibu dapat kami sampaikan dulu. Terima kasih. Terima kasih Pak Wiwit. Mungkin kita lanjut ke sesi yang berikutnya dari Provinsi Maluku. Dari Dinas Provinsi Maluku, silakan Pak. Ada yang ingin ditanyakan dari Dinas Provinsi Maluku? Atau mungkin dari Maluku Barat Daya dulu? Maluku Pak. Oh ya, silakan Pak, silakan. Ya, selamat siang Pak. Perkenalkan saya Ibu Sofi dari Provinsi Maluku. Ya Bu. Siang Bu. Silakan Bu, pertanyaannya. Ya. Pertanyaan menyangkut dengan penjelasan dari Pak Wiwit tadi, Bos. Itu tentang penggunaan dana BOS, Pak. Sekarang pertanyaannya, sekolah diliburkan, tetapi proses belajar mengajar secara online. Apakah dana BOS dapat digunakan untuk pembelian paket internet kepada guru-guru yang mengajar secara sistem online? Yang kedua, bagaimana kedudukan tim BOS provinsi terkait laporan BOS dalam bentuk monitoring dan evaluasi? Yang ketiga, Pak, ditambahkan untuk BOS 2020 untuk Provinsi Maluku, triwulan pertama sudah kita salurkan untuk gelombang pertama, tetapi ada kendalanya dengan sekolah-sekolah yang mendapat retur rekeningnya. Yang perlu ditanyakan di sini bahwa untuk dana retur itu diperkirakannya kalau memang kita sudah perbaiki dengan pihak bank dan KPKN, dananya tuh kira-kira berapa lama untuk disalurkan lagi ke sekolah. Mungkin itu Pak, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Bu. Dari ini Maluku Barat Daya, silakan Maluku Barat Daya. Ya, terima kasih. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Kami langsung saja kepada Pak Wiwin. Pak Wiwin, selamat siang. Ya, siang Pak. Ya, ada 3 hal yang perlu kami sampaikan kepada Pak Wiwin. Yang pertama yaitu terkait dengan orang untuk satu sekolah dikasih bantuan dana BOS. Dan tadi penjelasan Bapak kemungkinan akan diberlakukan di tahun 2022 ya. Sebagai bahan informasi buat Bapak Wiwin bahwa kalau sampai di tahun 2022 itu diberlakukan, maka sudah tentu di daerah MPT ini pasti ada sebagian besar sekolah-sekolah yang tidak mendapat dana BOS itu. Ini pengertiannya dengan alasan bahwa
dalam rangka memutuskan rentang kendali oleh pemerintah, kita hampir di setiap desa itu ada sekolah. Dan memang patut disadari bahwa hampir, ya tidak semua ya, hampir di setiap desa itu jumlah siswa di satuan pendidikan itu mungkin tidak mencukupi 60 orang. Kalau toh kondisi ini dipertahankan sampai di 2022 dan diberlakukannya aturan ini, maka seperti apa MBD ini diberlakukan? Kalau toh ada beberapa sekolah yang nantinya mungkin tidak diberikan dana BOS itu karena siswa yang tidak mengikuti jumlah target yang sesuai dengan aturan. Karena itu kalau toh itu tetap ada, maka mungkin kami minta ada kebijakan lain seperti apa sehingga bisa dana BOS ini juga dinikmati oleh anak-anak kita di Kabupaten Maluku Barat Daya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami informasikan kepada Pak Wiwin bahwa untuk tahap pertama siswa ada 39 siswa, ada 39 sekolah yang tidak mendapat belum disalurkan dana BOS. Saya ulang, ada 39 sekolah dasar yang sampai hari ini belum disalurkan dana BOS tahap pertama. Setelah kita cross check konfirmasi dari Kemendikbud bahwa itu terjadi adalah kesalahan rekening ganda. Itu rekening ganda. Kita konfirmasi dengan pihak bank, tidak terjadi rekening ganda, Pak. Karena itu kita ingin menyampaikan kepada Pak Edi, kira-kira kesalahannya di mana? Sehingga mengakibatkan 39 sekolah kita itu tidak disalurkan dana BOS tahap pertama. Yang ketiga, Pak Edi, terkait dengan aplikasi RKS. Ya. Kita di MBD punya keinginan menghadirkan tim dari kementerian dalam rangka memberikan sosialisasi di daerah kita, pelatihan dalam hal ini ya. Cuma karena terkendala dengan virus corona yang sementara menghebohkan dunia termasuk kita. Karena itu kita ingin mau menyampaikan kepada Pak, kemungkinan bisakah ini bisa jalan atau tidak dengan dipaparkannya RKS yang ingin kita mau dengar langsung dari tim BOS Kemendikbud. Apakah memungkinkan bisa kita jalan tidak dalam rangka lebih dekat memberikan sosialisasi kepada teman-teman kita di daerah. Mungkin itu 3 hal yang dapat kami sampaikan kepada Pak Win. Lebih dan kurang kami minta maaf dan terima kasih kami sampaikan. Ya, terima kasih dari Maluku Barat Daya. Yang ketiga dari Siram bagian Barat. Mangga silakan Pak, Siram bagian Barat. Siram bagian Barat. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Ada beberapa pertanyaan yang memang sudah ditanyakan oleh teman-teman dari Jawa Barat. Itu sudah mewakili kami untuk paket data dan sebagainya tadi. Tapi ada hal-hal yang memang kalau masalah rekening dan teman-teman dari Maluku tadi dan beberapa teman Jawa Barat, alhamdulillah Siram bagian Barat semua clear untuk masalah itu. Yang perlu kami tanyakan ini proses tentang verifikasi dan validasinya, Pak. Yang pertama ini kan pembiayaan untuk pembayaran honor itu kan dilakukan dengan ketentuan itu honor diberikan untuk guru yang bukan berstatus PNS. Yang kalau dari keterangan Ibu Catherine tadi bahwa saat ini sudah bisa dilakukan
yang non penuh PTK sudah bisa dilakukan. Nah, kami minta kalau memang itu keputusannya, tolong dibuat surat edaran biar kami pasti, karena ini bersentuhan dengan masalah hukum nanti. Buat surat edaran bahwa pembayaran honor untuk dari dana BOS itu tanpa memiliki PTK juga sudah bisa. Tapi itu harus dibuat surat edaran sehingga kekuatan hukum kami untuk kepala-kepala sekolah itu kuat sekali. Itu yang berikutnya. Karena tercatat pada Dapodik per 31 Desember 2019 itu kan, syaratnya seperti itu. Yang berikutnya, yang kedua, kami ingin tanyakan tentang tata cara pelaporan BOS 2020. Jika dicermati proses pencairan dari 3 kali, yaitu 3%, 40%, dan 30%, ini apakah pola pertanggungjawaban di BOS itu di kemendikbud.go.id itu maupun laporan sekolah dengan pola per 3 triwulan tadi atau 3 kali pencairan tadi, atau disesuaikan dengan besaran proses pencairan. Ini yang kita tanyakan sehingga clear di situ. Kami ingin menata administrasinya rapi seperti itu. Yang ketiga, apakah wajib penggunaan RKS BOS tahun 2020 itu sebagai prasyarat untuk melakukan proses pencairan dan pelaporan dana BOS tahun 2020? Itu 3 pertanyaan yang memang kami butuh keterangan untuk verifikasi dan validasi yang kami lakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Seram bagian Barat. Maaf Pak, yang terakhir tadi RKAS atau aplikasi RKAS Pak? Gimana Pak? Aplikasi RKAS Pak. Aplikasi RKAS Pak. Aplikasi. Ya. Harus mengisi di aplikasi RKAS gitu maksudnya ya? Baik. Baik, terima kasih Pak. Ya, mungkin ini tadi ada pertanyaan dari Kota Cimahi Pak, yang tadi ditanyakan ke Ibu Katrin. Itu yang Kota Cimahi masih ada, Pak Hendra? Itu ya pertanyaannya mungkin terkait. Masih Pak. Masih. Pak Hendra, tadi yang terkait dengan apa? USB. SMP ya? Ya, silakan SMP. Pak Hendra, ini mungkin pertanyaannya bisa diajukan ke Pak Wiwit. Silakan Pak Hendra. Mangga, terima kasih Pak Ketua Kepala LPMP. Kita kan ada pemerataan akses dengan adanya PPDB ini. Sekitar 4 sekolah negeri baru akan dibuatkan di kelurahan-kelurahan. Ini proses nanti PPDB baru dan tahun ajaran baru. Apakah bisa nantinya menerima BOS 1 bulan ke-3? Itu aja mungkin Pak Ketua, Pak Kepala. Terima kasih. Terima kasih Pak Hendra. Mangga sih. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Pertanyaannya, jadi memang BOS ini perlu kita kawal dengan baik ya. Kita paham betul mekanismenya bagaimana, kebijakannya bagaimana. Buat Bu Popi tadi dari Maluku, tadi yang terkait pertanyaannya boleh beli internet atau tidak, itu sudah kami jawab ya Bu ya. Jadi di BOS kami sudah buat BOS yang umum yang di Permendikbud 8, pembelajarannya sesuai 12 kategori untuk semua jenjang. Adanya SN nomor 4 itu mempertegas dari Pak Menteri bahwa saat ini ada kondisi darurat, sekolah boleh beli prioritas untuk alat kesehatan dan untuk pembelajaran online. Jadi itu mempertegas surat itu. Silakan diputuskan di sekolah jika memang itu jadi prioritas, dinilai efektif, dinilai efisien, silakan dibelanjakan dan dipertanggungjawabkan. Jadi kami rasa sudah cukup bisa menyimpulkan di sana. Kemudian bagaimana tugas tim BOS provinsi, bagaimana tugas tim BOS kabupaten kota jika dananya sudah disalurkan dari pusat, gitu ya. Pertanyaan yang mungkin timbul. Ini kami tegaskan Bapak Ibu, penyaluran dari pusat atas perintah Presiden karena mengevaluasi kinerja Bapak Ibu sekalian selama beberapa tahun terakhir ini. Nah, jadi tugas yang diambil oleh pusat itu hanya terkait penyalurannya. Jadi sudah kami tarik penyaluran itu agar bisa lebih serentak dan lebih cepat. Tugas lainnya tetap ada di tugas di Bapak Ibu sekalian, di provinsi maupun kabupaten kota.
Dari mulai masalah mengawal sosialisasi kebijakan, menyampaikan pelatihannya, mengawal dapodik, mengawal penggunaan, mengawal pelaporan, dan selanjutnya. Jadi tetap tugas-tugas lainnya menjadi tugas Timbos Provinsi. Sebagaimana detailnya ada di dalam Juknisbos Permendikbud nomor 8 itu. Kemudian tadi tahap 1 retur di Maluku ada. Jadi betul Bapak Ibu, makanya saya bilang kenapa sekolah yang tidak ada case retur jangan merubah rekening. Karena kalau sudah sempat sampai retur ini prosesnya nggak sebentar. Kalau ditanya kira-kira kapan, ya kalau dari teman-teman keuangan bilang kurang lebih 1 bulan, bisa lebih, bisa kurang. Jadi juga nggak pasti juga. Jadi kalau bisa sebisa mungkin jangan sampai retur. Jadi kalau sekolah kita minta tolong diupdate datanya yang valid, tolong tugas itu dilaksanakan dengan baik gitu. Masa ngecek rekening saja tidak dilakukan oleh bendahara, oleh kepala sekolah. Jadi rekeningnya akhirnya salah gitu ya. Jadi kalau ditanya berapa lama, kurang lebih 1 bulan jawaban dari teman-teman keuangan. Kemudian Bapak dari Maluku Barat Daya, siswa 60, betul Pak, itu jadi kebijakan di Juknisbos bahwa diberlakukan 3 tahun. Jadi mulai dipantau tahun ini sampai 3 tahun ke depan, yang siswanya di bawah 60 tidak akan diberikan dana BOS. Itu akan mulai dipantau. Dan juga tugas Bapak Ibu dari Dinas Kabupaten Kota Provinsi memantau itu. Nah, tapi ini dikecualikan untuk kondisi-kondisi khusus. Tadi sudah saya sampaikan. Dikecualikan bagi daerah yang ada di wilayah 3T. Kalau Maluku Barat Daya masuk ke dalam wilayah 3T yang ditentukan oleh Bappenas, ya tentu dikecualikan, tidak mesti harus 60. Gitu. Jadi kekhawatiran Bapak nanti banyak sekolah di MBD nggak dapat BOS, ya kalau Bapak masuk dalam wilayah 3T, dikecualikan. Nah, kemudian dikecualikan juga untuk sekolah-sekolah SLB yang memang siswanya tidak banyak, itu memang dikecualikan. Atau jika ada daerah yang khusus, yang tidak masuk di dalam daftar yang dikeluarkan oleh Bappenas untuk rujukan 3T, tapi Bapak Ibu merasa itu daerahnya memang penduduknya nggak ada lagi, memang cuma segitu-gitunya gitu ya, karena misalnya ada di suatu pulau tertentu, Bapak Ibu bersurat dinas ke Kementerian Pendidikan Kebudayaan, menyampaikan kondisinya, analisisnya, bahwa di wilayah ini memang sekolahnya nggak mungkin siswanya lebih dari 60. Nanti data itu akan kami analisis, kami buatkan jawaban, apakah disetujui atau tidak. Jadi begitu mekanismenya. Nah, kemudian tadi ada case di MBD ada 39 SD belum disalur, jadi mohon daftarnya ada di dalam surat direktur masing-masing yang kami sampaikan, ada surat dari direktur SD, SMP, SMA, itu ada daftar-daftar sekolah masuk ke yang 1.276 tadi yang potensi tidak disalur. Nah, Bapak Ibu cek itu yang bermasalah, yang kita confirm rekeningnya bermasalah. Yang tidak bermasalah sudah di SK. SK-nya berupa Kepmen, gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3. Bapak Ibu silahkan download di jdih.kemdikbud.go.id. Lihat di situ, daftar sekolah-sekolah yang sudah di SK-kan di tahap 1 ada 3 gelombang saat ini SK-nya. Jadi kalau besok memang hasil update ini masuk, valid, mungkin kami SK-kan di gelombang 4, jadi sisiran terakhir bisa kami salur. Memang yang sudah kami cek itu sekolahnya aktif, ada, dan memang bersedia menerima. Kemudian yang rekening ganda bagaimana solusinya? Jadi rekening ganda ini kami dapat informasi dari banknya Pak. Jadi yang bilang status rekening bukan Kemdikbud ya Bapak Ibu ya. Kan kita bukan kerja di perbankan gitu. Jadi emang kami dapat informasinya dari teman-teman bank. Kalau yang upload datanya Bank BPD Maluku, ya kita hasil pengecekan dari teman-teman BPD Maluku, dari BPD Bank Jabar ya dari teman-teman Bank Jabar gitu, dari Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BNI. Ganda ini dimaksud adalah dia identik nomornya, atas namanya dan selanjutnya dari sekolah yang lain. Solusinya bagaimana? Karena ini diminta cepat. Saran saya, mohon sekolah buka rekening baru saja. Rekening baru itu segera dibuka, datanya diupdate ke aplikasi BOS Salur. Jadi di rekening itulah nanti dana BOS-nya akan kami salurkan. Gitu. Jadi untuk supaya cepat, supaya nggak ribut-ribut, ini gandanya sama siapa, diceknya lama, dan selanjutnya buka rekening baru saja, saran saya, kemudian diupdate datanya. Harus atas Pak Wiwit, suaranya hilang, Pak Wiwit. Nama sekolah, gitu ya. Sekolahnya atas nama kepala sekolah pribadi, bukan atas nama sekolah. Ini jadi kami reject juga. Jadi itu solusinya.
Kemudian masalah Bapak Ibu mau mengundang RKAS, silakan. Untuk informasi, RKAS ini dikelola oleh Sesdijen PAUD Dikdasmen. Jadi kalau mau mengundang narasumbernya, silakan bersurat ke Dirjen PAUD Dikdasdikmen. Dapat surat, mungkin bisa dititip ke teman-teman LPMP, nanti undangannya disampaikan. Masalah bisa ketemu atau enggak, ya mungkin bisa juga lewat sarana video conference seperti saat ini, Pak. Yang penting materinya tersampaikan dengan jelas. Dari Bapak di Serang bagian Barat, proses verbal rekening bagaimana? Tadi saya sampaikan ya Pak ya, yang melakukan verbal adalah pihak bank masing-masing. Kami juga diberikan datanya. Jadi data rekening yang diupdate sekolah di aplikasi Bos Salur, kami serahkan ke bank. Bank melakukan pengecekan internal sesuai kewenangannya, dicek, dites kirim rekening, mungkin saya pernah dengar coba dikirim saldo 0 dulu, dananya masuk atau enggak segala macam. Jadi ada beberapa teknik di bank. Nanti hasilnya disampaikan ke kami. Ini udah daftar-daftar yang sekolahnya update, data itu kami sampaikan ke KPPN, Kementerian Keuangan, untuk disalurkan. Jadi gitu. Nah, kemudian tadi pertanyaan terkait honor, Pak, aturannya nanti rencana akan ada revisi Juknis, Pak. Jadi kalau dasar hukumnya apa ya? Dasar hukumnya nanti kami kalau sudah sebutkan revisi Juknis. Secara dasar hukum, kalau Juknis belum ada revisi, masih berlaku Juknis yang berlaku. Yang berlaku Permendikbud 8 sekarang. Makanya tadi saya sampaikan, rencana akan ada revisi Juknis, berarti dana tahap 1 ini tetap ada aturan yang sesuai syarat, Dapodik per 31 Desember 2019, punya NUPTK, gitu ya, tidak dapat double dari sertifikasi pendidik, itu jadi syarat yang di tahap 1. Jadi kalau sudah muncul Juknis baru, tahap 2, tahap 3, poin itu akan difleksibilitaskan, akan direlaksasi di sana. Jadi nanti tidak ada maksimal 50% dan tidak ada syarat. Nanti rencananya begitu Pak Menteri sudah info ke kami di tim BOS. Nah, untuk pelaporannya bagaimana? Saran kami karena ini melaporkan pertanggungjawaban dana ya sesuai dengan tahap. Jadi tadi sesuai di peraturan di Kemq ada PMK-nya, dana BOS, itu tahap 1 paling cepat Januari, tahap 2 paling cepat April, tahap 3 paling cepat saya lupa, Agustus ya, September. Jadi laporannya dibuat sesuai dengan tahapan dari penyaluran dana dari Kementerian Keuangan, itu Pak dibuatnya. Laporan detail di sekolah, kalau Bapak Ibu Dinas mau mengawasi silahkan, tapi nggak perlu dikirim ke pusat. Yang wajib dikirim ke pusat adalah laporan ringkas penggunaan dana. Terus pertanyaan terakhir, aplikasi RKAS mengisi apakah jadi syarat penyaluran? Tidak. Yang jadi syarat penyaluran tadi sekolah sementara ini aplikasi RKAS masih kami sempurnakan juga, sama seperti SIPLA. Nanti kalau sudah ada aturan yang resmi baru dikeluarkan di dalam Juknis BOS. Jadi sekarang syarat sekolah dapat laporan, dapat dana itu syaratnya harus input Dapodik sesuai cut-off, masuk syarat kriteria penerima, rekeningnya valid, itu kami salur, Pak. Jadi itu jawabannya. Terus tadi Bapak dari Cimahi, maaf saya kurang jelas, akan buka sekolah baru ya, sekolah baru, tapi yang sifatnya ini prinsipnya yang dihitung alokasi dana BOS-nya adalah yang siswanya tercatat di Dapodik, Pak. Atas nama NPSN sekolah apa, siswanya punya nomor induk siswa nasional yang valid. Kalau itu masuk datanya di Dapodik, akan kami alokasikan. Kalau tidak kami alokasikan. Jadi itu Pak Agus, jawaban kami. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wiwit. Sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Sebelum kita tutup untuk sesi BOS 2020, mungkin dari tim BOS Direktorat SD atau SMP ada yang ingin disampaikan terkait dengan dana BOS yang belum tersalurkan sekolah-sekolah. Seperti kemarin ada surat dari Bapak Direktur Sekolah Dasar, ada beberapa sekolah yang belum terima, terutama di Jawa Barat, seperti di Kabupaten Bandung ada 3 sekolah, Kabupaten Bekasi 7 sekolah, Kabupaten Bogor 1 sekolah, Kabupaten Cirebon 2 sekolah, kemudian Kabupaten Sukabumi 1 sekolah, Kabupaten Sumedang 1 sekolah, Kota Bandung 1 sekolah, Kota Bekasi 3 sekolah, dan Kota Depok 6 sekolah. Nah, mungkin Bu Ari atau dari Direktorat SD, tim BOS SD, ada yang ingin disampaikan? Bu Ari.
KCD wilayah 1 mohon waktu sebentar. Oh ya, ya, silakan KCD 1. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya mau tanya untuk Pak Wiwit menyangkut alokasi untuk kategori penggunaan dana BOS untuk biaya pegawai honor. Jadi mengingat di lapangan sekarang ini tentu saja kita sama-sama memahami dan memaklumi setiap sekolah itu dana yang bersumber dari komite sekolah tidak maksimal masuknya. Sementara biaya untuk honor tenaga guru honorer yang murni yang mengandalkan dana dari komite sekolah tentu saja sangat minim. Pada alokasi pembelanjaan untuk multimedia dan buku tadi itu diberikan kebebasan yang asalnya terbatas. Dan biaya apakah untuk honor tenaga murni ini, honorer murni ini yang belum memiliki NUPTK, apakah bisa juga diberikan kebebasan pada tahap ke-1 ini? Mohon dengan sangat mengingat sekolah-sekolah memerlukan jawaban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Silakan Pak Wiwit. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak. Jadi tadi penjelasan terkait honor sudah 2 kali saya jelaskan ya Pak ya. Baik. Jadi Juknis BOS keluar kemarin di awal tahun dalam catatan tidak ada kondisi seperti sekarang ini. Makanya untuk semua kategori diberikan fleksibilitas hanya terkait honor guru non PNS yang diberikan batasan maksimal 50%. Nah saat ini menyikapi kondisi tentu kami sudah peka, sudah mengambil kebijakan Pak Menterinya. Nanti diimplementasikan di tahap 2 dan tahap 3. Tahap 2 dan 3. Gitu. Tahap 2 dan 3. Jadi untuk tahap 1 masih mengikuti Juknis yang berlaku. Gitu ya Pak ya. Ya, terima kasih. Jadi tahap 2 dan 3 saja ya Pak. Tahap 1 masih pakai Juknis. Nanti setelah Juknisnya terbit ya Pak ya. Sebagai dasar hukum pelaksanaan. Jadi tidak mesti ada NUPTK ya Pak ya? Ya, kebijakannya begitu nanti dituangkan dalam Juknis gitu ya Pak. Oke, terima kasih Pak. Semangat. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wiwit. Ya, jadi nanti intinya kita menunggu Juknis untuk yang tahap 2, tahap 3. Apakah nanti honor yang 50% itu untuk non PNS bisa disalurkan yang belum yang punya NUPTK ya. Kita tunggu saja Juknisnya Bapak Ibu. Alhamdulillah ini KCD hadir semua ya Pak. KCD 1 sampai 12. Pak Abur ada ya? Hadir Pak. Alhamdulillah. KCD 1, KCD 2. KCD 2 hadir juga ada. Alhamdulillah. 3. 3 ada. 4. Hadir. 4 ada. 5. 5 ada tadi. Ya. Pokoknya alhamdulillah KCD sudah ada yang hadir ya. Bapak Ibu. Bagus Pak, di absen Pak. 7 Pak. Di absen? KCD. Ya, yang 7 habis absen masa 1. 1 udah, 2 udah, 3 udah, 4 udah. 5 udah ya. Halo Pak Agus. Ya. Punten Pak Hendro Pak. Oh ya, Pak Hendro dari Cimahi. Oh Pak Hendro SMP. SMP ya. Pak. Ya, silakan Pak. Terkait tadi Pak yang pencairan BOS tahap 1 dari Direktorat SMP, kebetulan kan saya sudah sampaikan undangan kegiatan ke tim BOS. Mungkin mereka ada kegiatan yang bersamaan waktunya. Jadi mohon izin saya sampaikan di sini aja terkait tindak lanjut penyaluran BOS 1 untuk wilayah Jawa Barat. Itu masih ada beberapa sekolah yang belum bisa tersalurkan, Pak. Itu di Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor,
Kabupaten Indramayu, terus Kota Bandung. Di Maluku juga ada, di Kabupaten Buru Selatan, Seram bagian timur, Kota Ambon, Halmahera Selatan, Halmahera Timur, dan Halmahera Utara. Surat itu sudah saya cantolkan Pak nanti di link yang kita bagikan ke peserta. Jadi biar masing-masing kabupaten kota bisa tarik surat itu dari sana. Itu aja Pak. Terima kasih Pak Endro. Ya, jadi seperti SD, ternyata yang di SMP juga ada beberapa sekolah yang belum menerima dana BOS, mungkin karena seperti yang Pak Wiwit sampaikan ada rekening ganda dan sebagainya. Mohon Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota di Jabar maupun di Maluku untuk segera menindaklanjuti surat dari Bapak Direktur SD dan juga Ibu Direktur SMP. Terima kasih. Kita tutup untuk sesi program BOS 2020. Sekarang kita lanjut ke